menemui calon mertua. Arumi dan Ryan jalan bersisiran, menyusuri lorong rumah sakit yang tampak ramai oleh pengunjung. Sesekali terdengar suara kekahan ringan berasal dari bibir masing-masing. Meski sikap mereka biasa saja, tak menunjukkan keromantisan layaknya pasangan pada umumnya, tapi sukses membuat para dokter serta perawat yang mengenal mereka dihinggapi berjuta pertanyaan dalam benak masing-masing. Pasalnya baru kali ini, kedua insan manusia itu secara terang-terangan menunjukkan kedekatan mereka pada semua orang, kendati belum mengumumkan bahwa pria dan wanita dewasa itu sedang menjalani masa penjajakan. Tapi sikap Ryan dan Arumi sukses menyedot perhatian seluruh karyawan rumah sakit, tak terkecuali Naura, dokter wanita yang terlebih dulu menaruh hati pada Ryan dan jatuh cinta pada pria itu sejak pertama kali bertemu. "Dokter Naura, apakah kamu baik-baik saja?" tanya salah satu perawat yang berjaga di IGD rumah sakit. Naura dan salah satu perawat IGD baru saja selesai makan siang di kantin rumah sakit. Mereka masuk ke dalam gedung itu lewat pintu timur. Kedua wanita itu melangkah masuk dengan santai, sambil berbincang tentang banyak hal. Netra Naura tak sengaja melihat sepasang wanita dan pria berjalan keluar, lewat pintu utama rumah sakit. Meski dihinggapi rasa cemburu karena pria idamannya tengah jalan berdua dengan wanita lain, Naura mencoba bersikap biasa saja, seolah tak pernah melihat pemandangan menyakitkan di depan sana. Aku baik-baik saja, Sus." Jemari lentik itu meremas ujung Snell yang dikenakan, mengurai rasa marah dalam diri. Ada hubungan apa antara Dokter Arumi dengan Dokter Ryan? Mengapa mereka dekat sekali? Bukankah dulu Dokter Arumi bilang tidak terlalu dekat dengan Dokter Ryan? Lantas mengapa sekarang intim sekali? Itulah beberapa pertanyaan yang hinggap dalam pikiran Naura. Tak ingin menerka sesuatu yang tidak pasti, Naura memutuskan menemui seseorang saat itu juga. "Sus, kamu duluan saja, aku ingin menemui seseorang." Tanpa menunggu jawaban perawat wanita itu, Naura bergegas meninggalkannya. Ia berjalan setengah berlari menuju benda persegi terbuat dari besi. Mobil yang dikendarai Ryan melaju dengan kecepatan sedang di sepanjang jalanan ibu kota. Suasana di siang menjelang sore hari cukup lenggang, sehingga pria itu sedikit lebih santai saat mengendarai kendaraan roda 4 miliknya. "Besok pagi kamu minta tolong Pak Burhan mengantarkanmu ke rumah sakit menggunakan mobil lain. Sementara mobilmu menginap di rumah sakit," kata Ryan di saat ia tengah sibuk mengendarai kendaraan roda 4 miliknya. Arumi yang tengah membuka bungkusan kuaci menoleh sekilas ke arah Rayhan, kemudian melanjutkan kembali kegiatannya. Dengan santai wanita itu menjawab, "Besok aku akan minta tolong Pak Burhan, imbuh Arumi. Lebih baik pandangan matamu menatap lurus ke depan, jangan terus memandangiku." Arumi geram sebab tatapan mata Ryan tak pernah lepas dari dirinya. Jika tidak segera dihentikan, wanita itu khawatir ia akan dilarikan ke rumah sakit, melakukan pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram yang biasa digunakan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung karena degup jantung wanita itu semakin tak beraturan. Wajah tampan dan rupawan ditambah hidung mancung serta senyuman manis membuat Arumi tak lagi mampu menahan gejolak dalam dada. Ryan terkekeh pelan, ia meraih tisu yang ada di dashboard, menyerahkan pada kekasih tercinta. "Gunakan ini untuk mengumpulkan kulit kuaci yang kamu makan, setelah itu baru masukkan ke dalam tempat sampah." Wanita itu mengangguk patuh dan menuruti perintah Ryan. Hampir 1 jam berkendara, akhirnya Ryan telah tiba di pekarangan rumah Arumi. Ia mematikan mesin mobil, kemudian turun dan membukakan pintu untuk Arumi dengan tangan menjinjing satu kantong belanjaan berisi buah-buahan segar untuk calon mertua. "Mama di mana, Mbak?" tanya Arumi tatkala Mbak Tini membukakan pintu untuk sang majikan. Mbak Tini baru saja hendak bersuara, tiba-tiba saja dari ambang pintu penghubung antara ruang tamu dan ruang keluarga, Nyimas berdiri dengan anggun, mengenakan pakaian rumahan dibalut jilbab. Langsungan berwarna abu-abu, membuat aura kecantikan wanita itu semakin terpancar. "Ada apa mencari Mama?" Tatapan mata langsung tertuju pada pria jangkung yang berdiri di sisi Arumi. Beberapa kali melakukan check up rutin di Rumah Sakit Persada International Hospital dan hampir setiap ada kesempatan menghadiri acara di kediaman Rio, Nyimas dan Ryan bertatap muka. Wanita parubaya itu sedikit lebih tahu tentang sosok pria yang tak lain adalah atasan di rumah sakit, tempat Arumi bekerja. Telalak tangan Arumi mulai berkeringat saat melihat mamanya berdiri di ambang pintu penghubung. Dari jarak sekitar 3 meter ia dapat merasakan bagaimana tatapan tajam menghunus ke arahnya.
Akan tetapi Ryan sama sekali tidak terprovokasi. Pria itu bersikap tenang dan santai. "Mama?" Arumi menghampiri Nyimas, mencoba bersikap tenang di hadapan sang mama. "Ini Dokter Ryan, dia adalah sahabat Rio dan atasanmu, benar begitu?" Sela Nyimas cepat. Semakin deg-dikduk jantung Arumi kala Nyimas menatap tajam ke arahnya. Wanita itu hanya mampu mengangguk lemah serta meremas jemari lentik miliknya. "Selamat siang, Tante Nyimas," sapa Ryan sopan. Nyimas masih memasang wajah dingin dan tegas, kendati demikian, wanita berhijab itu tetap bersikap baik terhadap tamu yang datang berkunjung. "Mari silakan duduk." Nyimas mempersilahkan pria itu duduk di sofa panjang. "Mbak Tini, tolong buatkan minuman untuk Dokter Ryan." Titahnya pada salah satu seorang ART di rumah itu. Lantas mereka semua duduk di sofa. Arumi duduk di dekat Nyimas, sedangkan Ryan duduk seorang diri di sofa pendek berwarna biru langit. "Ada apa?" "Tumben Dokter Ryan datang berkunjung ke rumah kami. Apakah ada hal penting yang ingin disampaikan?" tanya Nyimas, yang mulai menaruh curiga pada pria yang duduk di hadapannya. Sedari tadi Nyimas perhatikan kedua insan manusia itu saling melempar tatap. Detik berikutnya Arumi tersenyum simpul, lantas menundukkan pandangan, menahan rona merah muda di wajah. Ryan napas panjang. Tatapan pria itu teralih pada wanita cantik yang sedang tertunduk malu di sisi sang mama. Ia memejamkan mata singkat, mengumpulkan keberanian untuk berkata jujur pada calon mertuanya itu. "Begini, kedatangan saya ke sini bukan sebagai atasan Arumi, melainkan sebagai kekasih dari putri Tante Nyimas." Ucap Ryan yang sontak membuat Nyimas sedikit terkejut. Akan tetapi, ia mencoba bersikap biasa saja dengan wajah dingin. Bukan tanpa alasan, Nyimas bersikap dingin di hadapan Ryan. Ia hanya tidak mau kejadian di masa lalu terulang lagi menimpa Arumi. Kalaupun memang nanti Ryan menikahi putri tercinta, ia ingin agar pernikahan itu langgeng seumur hidup. Tidak ada lagi kata perceraian yang akan membuat luka di hati Arumi semakin dalam. "Teruskan," titah Nyimas. Ryan pun meneruskan kalimatnya. "Sebenarnya hubungan kami telah terjalin selama kurang lebih 4 bulan lamanya. Lebih tepatnya beberapa hari setelah Arumi bercerai. Saya meminta putri tante agar memberikan kesempatan pada saya untuk membantunya mengobati rasa sakit atas pengkhianatan yang dilakukan mantan suami dan mantan sahabatnya. Awalnya memang sulit bagi Arumi menerima saya untuk menjadi kekasihnya. Namun lambat laun ia mulai mencintai saya, karena saya selalu menabur pupuk serta menyirami putri tante dengan ketulusan cinta yang dimiliki." Ryan mengulas senyum tipis di wajah, begitupun dengan Arumi. Wanita itu mengatupkan bibir agar tawanya tidak pecah. Sungguh Ryan narsis sekali. Dalam situasi genting begini, ia memiliki kesempatan untuk menyombongkan diri di hadapan Nyimas. Ternyata benar kata orang, cinta mampu membuat seseorang berubah dalam hitungan detik. Selama menjalani masa penjajakan, kami sepakat untuk menutupi hubungan ini dari banyak orang, sebab saya tidak mau ada orang lain menguncingkan Arumi, menjelek-jelekan kekasih saya, dan mencap Arumi sebagai janda genit atau sebagainya. "Tante tahu kemana dan dengan siapa Arumi pergi?" tanya Ryan. Pria itu menelisik manik indah milik calon mertuanya, hanya gelengan kepala yang ia dapatkan. "Arumi pergi bersama saya, Tante. Kami pergi berkencan sama seperti pasangan pada umumnya. Saya merasa bersalah telah menutupi hubungan kami selama ini. Namun demi Tuhan, saya sungguh-sungguh mencintai Arumi. Bahkan kedatangan saya ke sini berniat untuk meminta restu dari Tante, karena saya ingin mempersunting Arumi. Oleh karena itu, apakah Tante bersedia memberikan restu itu pada saya?" tanya Ryan bersungguh-sungguh. "Jadi, maksud Dr. Ryan, setiap kali malam minggu kalian itu sebenarnya pergi berkencan?" tanya Nyimas untuk memastikan pria yang duduk di hadapannya itu sedang tidak bercanda. "Benar Tante, maafkan saya, karena baru sekarang berani berkata jujur. Tapi Tante jangan salahkan Arumi, sebab sayalah yang memaksa putri Tante untuk pergi keluar." Nyimas sudah tak mampu lagi berkata. Semua kenyataan ini datang begitu tiba-tiba, hingga membuat otaknya sulit mencerna dengan apa yang terjadi barusan. Suasana hening seketika, baik Ryan, Nyimas maupun Arumi tidak ada yang bersuara. Detik berikutnya, Nyimas tampak menghembuskan napas panjang, seraya memejamkan mata sejenak. Sejujurnya ia sudah mencium gelagat aneh dari putri tercinta. Hampir setiap malam minggu, bila Arumi tidak mendapat shift malam, ia akan pergi keluar dan baru pulang ke rumah sebelum tengah malam. Akan tetapi ia tak menyangka, jika Arumi tengah menjalin kasih dengan atasannya sendiri yang tak lain,
merupakan anak dari pemilik rumah sakit tempat putrinya bekerja. Nyimas mengatur napasnya, lalu menatap wajah Arumi yang tertunduk sambil meremas ujung pakaian yang dikenakan oleh sang anak. Kemudian beralih menatap Ryan. Kedua netra saling bertemu. Lama wanita parubaya itu memandang manik coklat milik pria itu. Di dalam bola mata Ryan, Nyimas tak menemukan sedikit pun keraguan dalam diri pria itu. Bahkan ia melihat setitik ketulusan serta cinta yang begitu besar untuk Arumi. Ryan adalah sosok pria baik, mapan dan sangat penyayang. Itulah kesan pertama Nyimas tatkala ia bertemu dengan pria itu pertama kali di rumah Rio, saat perayaan ulang tahun indah dan bagus. Namun bukankah dulu Mahesa pun bersikap baik, kala masih menjalin kasih dengan Arumi, sangat menyayangi dan begitu tulus mencintai anak sayangannya itu. Tapi setelah bertahun-tahun menikah dan Arumi tak kunjung memberikan keturunan, mantan menantunya itu malah berselingkuh dengan wanita lain. Saya tahu kegagalan Arumi dalam membina rumah tangga bersama Mahesa memberikan trauma dan pukulan telak bagi keluarga tante. Namun apakah selamanya tante akan berada dalam bayang-bayang masa lalu? Selalu diliputi kekhawatiran seandainya Arumi mengalami kegagalan untuk kedua kali. Bukankah tante pernah berkata pada Arumi agar putri cantik yang duduk di sebelah tante itu mengubur semua kenangan buruk di masa lalu dan kembali menatap masa depan dengan lembaran cerita yang baru? Lantas mengapa sekarang tante tidak membiarkan saya menjadi salah satu bagian dari cerita baru itu? Memberikan izin pada saya untuk mencintai, menyayangi serta menjaga Arumi dengan segenap jiwa dan raga ini. Ryan terdiam beberapa saat kala Nyimas bergeming di tempat. Pria itu sadar, sangat sulit meyakinkan seseorang yang hatinya pernah tersakiti. Ia tak menyalahkan Nyimas bila wanita itu belum sepenuhnya percaya jika dirinya mampu menjadi sosok imam yang baik bagi Arumi. Apa yang membuat Dr. Ryan memutuskan menjadikan putri saya yang tak sempurna ini sebagai pendamping hidupmu? Tanya Nyimas memecah keheningan. Dr. Ryan pasti tahu kan alasan dibalik keputusan Arumi bercerai dari mantan suaminya itu. Apa? Dia dikhianati karena tak dapat memberikan keturunan pada mantan suaminya itu, Dok. Jawab Nyimas dengan bibir bergetar dan air mata yang nyaris meluncur di pelupuk matanya. Bila mengingat kejadian 4 bulan lalu membuat dada Nyimas terasa sesak. Bagaimana bisa Dr. Ryan menjadikan Arumi sebagai istri, sementara mantan suami anak saya membuangnya hanya karena dia tidak dapat hamil? Sakit, hati Nyimas benar-benar sakit tatkala mengucapkan kata-kata itu. Tentu saja bisa, karena saya mencintai Arumi. Kalaupun ada selamanya Arumi tak kunjung memberikan anak pada saya tidak akan pernah meninggalkan putri tante. Bagi saya tolak ukur sebuah kebahagiaan bukan terletak pada ada atau tidak adanya buah hati dalam sebuah keluarga, melainkan terletak pada setia atau tidaknya kita terhadap pasangan. Percuma saja banyak anak, tapi tidak setia. Jika tante berpikir saya akan meninggalkan Arumi karena dia tidak dapat memberikan keturunan pada saya, bukankah banyak jalan untuk bisa memiliki keturunan? Ryan menjeda sejenak kalimatnya, menarik napas panjang dan dalam, kemudian melanjutkan lagi ucapannya, seperti mengadopsi seorang bayi mungil dan menggemaskan dari sebuah panti asuhan. Sama seperti tante mengadopsi Arumi dulu, tante dan mendiang Om Zidan mengangkat wanita cantik bak bidadari ini dari panti asuhan, membesarkannya dengan cinta dan kasih sayang hingga dia tumbuh menjadi wanita tangguh, pintar, mandiri, dan tentu saja cantik. Untuk kesekian kalinya, Ryan kembali menyelipkan kata-kata pujian bagi sang kekasih. Arumi mendelik ke arah Ryan, memberikan tatapan menyelidik. Ia tampak bingung, bagaimana pria itu bisa berubah menjadi pria ahli dalam menggoda seseorang. Apakah Ryan belajar dari Rio? Atau mungkin pria itu secara diam-diam mendownload aplikasi novel online, kemudian membacanya di kala waktu senggang? Entahlah, Arumi pun tak tahu. Apa jaminan yang akan kamu berikan pada saya seandainya kamu melanggar semua ucapanmu barusan? Ryan menaikkan sudut bibirnya ke atas. Senyuman pria itu semakin merekah tatkala melihat air muka kekhawatiran terlukis di wajah Arumi. Tante boleh meminta Dokter Ari untuk membius mati saya. Seandainya di kemudian hari saya berselingkuh dan meninggalkan Arumi hanya karena wanita cantik ini tak kunjung memberikan keturunan, jawab Ryan tegas dan penuh keyakinan. Ray, jangan aneh-aneh deh, sergah Arumi cepat. Ia tak mau kalau Ryan melakukan hal konyol demi mendapatkan restu Nyimas. Ryan menoleh ke arah Arumi hingga mempertemukan tatapan mereka. Aku bersedia melakukan apapun demi mendapatkanmu, sekalipun harus mengorbankan nyawa. Aku ikhlas. Kamu... Kalimat Arumi terjeda kala suara lembut Nyimas menginterupsi. Itu saja tidak cukup bagi saya untuk dapat meyakinkan diri jikalau Dr. Ryan
adalah pria baik yang cocok menjadi suami Arumi. Nimas kembali menanyakan kembali apa yang mengganjal dalam hatinya. Dengan santai pria itu menjawab, "Saya akan menyerahkan seluruh aset kekayaan atas nama Arumi. Putri tante bebas menggunakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh saya. Meskipun saya hanya seorang dokter, tapi tabungan saya selama bekerja di Jepang cukup membeli 1 unit rumah mewah di pusat kota, 1 unit mobil Alphard edisi terbaru." Arumi menatap cengung pada sosok pria tampan di hadapannya. Tak menyangka bila Raihan nekat menyerahkan seluruh harta kekayaan yang ia miliki agar dapat mempersuntingnya. Sungguh benar-benar gila. Namun saya tidak tertarik dengan seluruh kekayaan yang dokter miliki. Kerutan halus terlukis di kening Ryan. Pria itu memicingkan mata menatap Nimas. "Lantas Tante Nimas tertarik dengan apa? Katakan pada saya, maka saya akan berusaha mewujudkannya." "Bagaimana kalau Dr. Ryan menepati janji untuk selalu mencintai serta menyayangi Arumi seumur hidup? Apakah bisa?" Air muka Nimas yang dingin seketika menjadi lebih hangat dan bersahabat. Ia tersenyum lebar, sebuah senyuman tulus berasal dari dalam lubuk hati yang terdalam. "Bisa Tante, saya pastikan akan selalu mencintai Arumi seumur hidup saya," janji Ryan yang disertai embusan napas lega. Arumi mencondongkan kepala, mendongakkan kepala dan menatap sang mama. Lalu berucap, "Jadi mama merestui aku berhubungan dengan Ryan?" Nimas tak menjawab. Wanita itu hanya menganggukkan kepala, seraya mengusap lembut puncak kepala Arumi. Walau lewat sentuhan tangan lembut, Arumi dapat merasakan jika Nimas telah memberikan lampu hijau pada mereka untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius lagi. Bersambung.